Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siang ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum memulai pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Pak Nabu Negeri. Bapak beri aba-aba dulu. Bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Selesai. Berikutnya, sebelum kita belajar, semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan, serta yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Istiadat Tuhan. Sebelumnya Bapak cek dulu untuk kehadirannya. Yang tidak sekolah siapa? Ajmi. Yang pertama tadi siapa? Ajmi. Ajmi. Terus? Kakak Pala. Terus siapa lagi? Imam Pala. Terus? Fadil. Jadi yang tidak sekolah berapa orang? 3. Jadi total semuanya 40. Kurang 3 berarti berapa? 30. Jadi yang sekolah sekarang 37 orang. Sebelum memulai pembelajaran, dan tempat duduknya, mejanya diluruskan dulu. Coba lihat di kiri kanan, barangkali ada sampah. Ada? Sudah bersih? Apa sahu fil majalis? Ketika kita ingin belajar, buatlah nyaman dulu tempat kita belajar. Nah, sebelumnya Bapak cek dulu kekompakannya ya. Semangat pagi. Kurang kompak, coba sekali lagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, seperti itu. Pada pertemuan kali ini, yaitu kita untuk minggu kemarin itu membahas adab terhadap guru. Di minggu sekarang yaitu adab terhadap orang tua. Nah, sebelum kita masuk terhadap pembelajaran adab terhadap orang tua, di minggu kemarin coba apa yang dimaksud dengan adab? Nah, bulan apa adab itu? Tata krama. Terus yang di belakang, Eka, adab itu apa? Perilaku yang baik. Yang sebelah sini coba, adab itu apa? Budi pekerti. Nah, sebelah sana? Kebiasaan.
Nah, kemudian kita masuk apa perbedaan antara adab dengan ada sebagian siswa yang masih kebingungan membedakan apa itu adab dan apa itu akhlak. Nah, adab adalah perilaku terpuji yang didapatkan melalui pendidikan atau pelatihan. Nah, jadi barang siapa dia yang terdidik, maka dia itu akan beradab. Tidak peduli apakah dia itu seorang muslim ataukah dia itu seorang Nasrani, bahkan yang tidak beragama sekalipun, kalau dia terdidik dan terlatih, maka dia itu akan beradab. Contoh, nah di negara Jepang itu mayoritas non-muslim, muslimnya hanya sepersekian persen. Akan tetapi dikarenakan sejak dini, sejak anak-anak itu dididik untuk hidup disiplin, maka meskipun dia itu tidak beragama muslim, maka menjadi pribadi yang disiplin. Di antaranya apa? Pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, terbiasa untuk mengantri seperti itu. Yang mana? Nah, di negara kita itu masih menjadi suatu permasalahan yang belum terpecahkan. Yang mana pada saat ini BBM sedang naik, Pertalite ngantri, sehingga banyak ibu-ibu yang bertengkar karena tidak mau mengantri. Bapak-bapak baku hantam dikarenakan tidak mau mengantri, seperti itu. Meskipun kita seorang muslim, kalau tidak terdidik dan tidak terbiasa, maka adabnya itu rendah, seperti itu. Nah, jadi tolak ukur adab itu adalah pendidikan dan pelatihan. Maka dari itu, untuk membentuk kepribadian anak yang soleh, itu perlu dididik sejak dini. Siapa yang menjadi gurunya? Yaitu orang tuanya, seperti itu. Nah, berikutnya akhlak. Akhlak adalah perilaku terpuji. Nah, sama, tetapi prosesnya yang berbeda. Kalau akhlak, perilaku terpuji yang didapatkan melalui hasil ibadah. Ketika hubungan spiritual kita dengan Allah bagus, maka akan melahirkan akhlak terpuji, perilaku yang baik. Yang mana perilaku yang baik tadi di atas dasari dengan lillahi seperti itu. Karena pada dasarnya suatu perbuatan syarat mutlak untuk diterima oleh Allah itu yaitu ikhlas, seperti itu. Nah, ini apakah sudah paham perbedaan antara akhlak dengan adab? Jadi titik perbedaannya itu prosesnya. Kalau adab dihasilkan dari pendidikan, kalau akhlak dihasilkan dari Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pembahasan adab terhadap orang tua ini diantaranya yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan dalil tentang adab kepada orang tua dengan benar. Jadi pada dasarnya dalil ini merupakan landasan atau alasan kita untuk berperilaku seperti itu. Nah, yang kedua, tujuannya itu agar siswa dapat menguraikan itu merinci keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita berbakti, ketika kita beradab kepada orang tua, apa saja yang akan kita peroleh, seperti itu. Nah, yang mana keutamaan atau fadilah ini berfungsi untuk memotivasi agar kita mau melakukan hal tersebut, seperti itu. Nah, slide berikutnya yaitu ada project. Project itu apa nih? Itu kalian menghasilkan suatu karya seperti itu dari hasil pembelajaran ini. Nah, di antaranya project dalam pembelajaran ini
yaitu yang pertama. Nah, nanti akan ditayangkan sebuah video. Kalian analisis dan amati video tersebut, lalu tuliskan di lembar kerja yang sudah disediakan, yaitu hikmah atau pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Nanti videonya akan ditayangkan. Yang kedua, tuliskan dalil adab kepada orang tua. Jadi dalil adab atau dalil berbakti kepada orang tua itu sangat banyak. Nah, jadi kalian tuliskan salah satunya apa. Nah, berikutnya yaitu mendeskripsikan gambar. Nah, nanti untuk gambarnya, lembar kerjanya akan Bapak bagikan seperti itu. Lembar kerja yang disediakan dalam proyek ini yaitu seperti ini. Nah, mendeskripsikan gambar. Gambar apa yang ada pada lembar kerja ini. Nah, sebelah depan dan juga ada di bagian belakang. Nah, dari gambar ini kalian nanti jelaskan apa yang terjadi pada gambar ini menurut bahasa kalian seperti itu. Nah, jadi nanti untuk mengerjakannya di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, yang pertama hikmah dari video pembelajaran nanti ditulis di sini, terus kemudian dalil ditulis di sini, dan juga yang terakhir mendeskripsikan gambar. Apakah proyek ini sudah dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Berikutnya yaitu ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak dalil nakli atau dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah mengenai menghormati atau adab terhadap orang tua. Nah, yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Nah, ketika kita menganalisis, mengamati dalil tersebut, yang mana berbakti kepada orang tua itu bersandingan dengan beribadah kepada Allah. Jadi berbakti kepada orang tua kedudukannya itu merupakan kewajiban kedua setelah ibadah kepada Allah. Begitupun sebaliknya, ketika kita durhaka kepada orang tua, maka durhaka kepada orang tua tersebut merupakan salah satu dosa terbesar. Yang pertama itu adalah musyrik, menduakan Allah atau mempersekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka terhadap orang tua. Nah, di antaranya berikutnya yang termasuk adab terhadap orang tua itu apa saja? Taat kepada orang tua. Apa yang dimaksud dengan taat? Taat itu apa? Mematuhi. Ya. Nah, jadi secara singkat taat itu adalah patuh. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Yang telah mengandung. Coba sebelah sini. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena apa? Ayo. Karena sudah menjadi suatu kewajiban. Coba sebelah sini. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena surga ada di telapak kaki itu. Nah, jadi pada dasarnya kenapa kita harus taat kepada orang tua? Dikarenakan ada suatu dalil yang mengatakan ridho Allahu fi ridho walidain wa suhtuhu fi suhti walidain, seperti itu. Nah, jadi kita taat kepada orang tua agar orang tua tadi meridhoi kepada diri kita, yang mana ridhonya orang tua tadi menjadi wasilah, menjadi perantara ridhonya Allah. Satu bentuk adab itu yaitu tidak berkata kasar.
Berikutnya, nah dianjurkan untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik tadi dianjurkan oleh dalil tadi, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi perlakukanlah kedua orang tua ihsana dengan sebaik-baiknya atau sebaik mungkin. Nah, berikutnya yaitu menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati itu dengan seperti apa? Terlihat bahagia. Terus apa lagi? Untuk menyenangkan hati orang tua apa biasanya yang dilakukan? Membantunya, terus berprestasi, terus apa lagi? Apa? Nurun lan takunu fakron jaruduna walidihim. Tidak akan pernah fakir orang yang selalu menjaga dan juga menyenangkan hati orang tua. Itu merupakan pemaparan tentang adab terhadap orang tua. Namaku Siti. Ayahku ayahku adalah orang yang paling aku banggakan, sebab ia tak pernah malu mengantarkan becak usulnya. Ia sungguh bahagia ketika akan mengantarkanku di hari pertama sekolah. Nah, untuk berikutnya yaitu Bapak sudah sediakan lembar kerja, yaitu berupa ini, yaitu seperti ini. Nah, mendeskripsikan gambar apa yang ada pada lembar kerja ini. Nah, sebelah depan dan juga ada di bagian belakang. Nah, dari gambar ini kalian nanti jelaskan apa yang terjadi pada gambar ini menurut bahasa kalian. Nah, jadi nanti untuk mengerjakannya di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, yang pertama hikmah dari video pembelajaran berarti ditulis di sini, terus kemudian dalil ditulis di sini, dan juga yang terakhir mendeskripsikan gambar. Silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu juga tuliskan dalil tentang adab terhadap orang tua dan guru. Silakan kalian bisa menggunakan browsing internet, baik dari catatan dan sebagainya. Juga setelah menuliskan dalil, jelaskan tentang atau deskripsikan tentang gambar yang ada pada lembar kerja tersebut. Silakan. Nah, jadi yang pertama dari tadi kelompok mana yang akan pertama kali untuk mempresentasikan hasil analisisnya, silakan. Ya, silakan. 1. Hikmah dari video tersebut. 1. Menerima apa adanya keadaan orang tua. 2. Tidak malu apapun pekerjaan orang tua. 3. Jujur dengan apapun keadaannya. 4. Orang tua selalu menjadi yang terbaik
menulis dari adat kepada orang tua. Buka aula ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dan dengan sebaik-baiknya. 3. Mendeskripsikan gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan anak dan ayahnya sedang bermain sebagai tanda ayahnya menyayangi anaknya, dan tidak hilang pula rasa hormat anak kepada ayahnya. Bermain bertujuan untuk menyenangkan hati. Gambar kedua menunjukkan anak yang sukses tidak melupakan jasa orang tua dan rasa hormat kepada orang tua. Anak tersebut mencium kaki ibunya sehingga ibunya menangis melihat anaknya sukses. Hubungan adat terhadap orang tuanya adalah menyenangkan hatinya dan bersikap santun. Itu jadi kelompok berapa? 4 orang ya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum Hikmah yang dapat kami ambil adalah malu dan gengsi hanya akan memperkeruh suasana. Kita harus menjaga diri hidup sesuai porsi. Percayalah kebahagiaan itu datang bukan karena berada di pangkat apa kita, tapi bagaimana cara kita mensyukuri apa yang kita punya. Dengan kita bersyukur, kebahagiaan akan pernah kita dapatkan. Amin. Dalilnya yaitu wahkilahuma janahat dulkuri minarohati wakurrabbirhamhuma kamarbayani sugiro. Artinya, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Deskripsi gambar nomor 1 adalah seorang anak tidak mau mendengar dan menutupi telinganya di saat orang tua menasihatinya. Ini jelas melanggar adab dan adab orang tua. Gambar nomor 2, seorang anak yang berbakti, dia rela membantu orang tuanya melakukan pekerjaan di saat teman-temannya sibuk bermain dan menikmati harta orang tua. Ini yang harus kita contoh karena dengan gengsi dan malu hanya akan memperkeruh suasana. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ini pembelajaran pada materi ini seperti halnya yang sudah kita ketahui tadi, bahwa pada intinya berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak. Kenapa kita harus berbakti terhadap orang tua? Sebab orang tua itu merupakan seseorang yang paling besar jasanya, seperti setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikarenakan bahwasanya suatu pepatah mengatakan orang tua tadi merupakan penyambung hidup, seperti itu. Dikarenakan ketika kita baru lahir, apakah kita bisa langsung mencari makan? Ya. Tetapi diberi makan dan kita itu dididik, juga dibesarkan oleh orang tua. Seperti itu, sehingga suatu kewajiban bagi seorang anak berbakti terhadap orang tua, dan juga menjadi dosa yang paling besar ketika durhaka terhadap orang. Nah, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan pemaparan daripada analisis tentang materi yang disampaikan, mendeskripsikan gambar dan sebagainya. Semuanya telah memiliki atau telah mencapai tingkatan yang baik. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya ini yaitu bahwasanya keridhaan Allah tadi itu terletak kepada keridhaan daripada orang tua. Dari itu seorang anak wajib berperilaku yang baik terhadap orang tua agar menjadi wasilah bahwasanya hal tersebut menjadi perantara ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.